Hai semua, saya akan mempresentasikan mengenai kladogram dan kunci determinasi. Apa sih itu kladogram? Kladogram adalah pohon diagram klasifikasi makhluk hidup berdasarkan kemiripan karakteristik antara makhluk hidup. Kladogram merupakan diagram yang menunjukkan hubungan kekerabatan antara organisme yang dikelompokkan. Kladogram dapat dianggap sebagai pohon evolusi. Dengan demikian, kladogram adalah diagram yang menunjukkan kekerabatan antara organisme yang sedang dikelompokkan berdasarkan kesamaan karakteristik yang dimiliki. Cara atau tahapan dalam membuat kladogram. Yang pertama, tentukan organisme yang ingin dibuat kladogram. Yang kedua, tulislah ciri-ciri organisme tersebut. Yang ketiga, perhatikan perbedaannya dan karakteristiknya. Yang keempat, buat sebuah bagan kladogram. Dan yang kelima, masukkan daftar organisme tersebut berdasarkan perbedaannya ke dalam bagan kladogram yang telah dibuat. Oke, selanjutnya kunci determinasi. Kunci determinasi merupakan kunci yang berguna untuk mengidentifikasikan makhluk hidup berdasarkan keterangan mengenai ciri-cirinya. Cara membuat kunci determinasi. Yang pertama, kunci harus dikotom atau berlawanan, sehingga satu bagian dapat diterima, sedangkan yang lainnya ditolak. Yang kedua, ciri yang dimasukkan mudah diamati. Yang ketiga, deskripsi karakter dengan istilah umum, sehingga dapat dimengerti oleh semua orang. Yang keempat, menggunakan kalimat sesingkat mungkin. Yang kelima, setiap kuplet diberi nomor. Yang keenam, kata pertama dari setiap pernyataan dalam satu kuplet harus identik. Dan yang terakhir, hindari pemakaian kisaran yang tumpang tindih atau hal-hal yang bersifat relatif dalam kuplet. Selanjutnya, cara menggunakan kunci determinasi. Yang pertama, bacalah dengan teliti kunci determinasi, mulai dari permulaan, yaitu nomor 1A. Yang kedua, cocokkan ciri-ciri tersebut pada kunci determinasi dengan ciri yang 4, terdapat pada makhluk hidup yang diamati. Yang ketiga, jika ciri-ciri pada kunci tidak sesuai dengan ciri makhluk hidup yang diamati, harus beralih pada pernyataan yang ada di bawahnya dengan nomor yang sesuai. Misalnya, pernyataan 1A tidak sesuai, beralihlah ke pernyataan 1B. Yang keempat, jika ciri-ciri yang terdapat pada kunci determinasi sesuai dengan ciri yang dimiliki organisme yang diamati, catatlah nomornya. Yang kelima, lanjutkan pembacaan kunci pada nomor yang sesuai dengan nomor yang tertulis di belakang setiap pernyataan pada kunci. Dan terakhir, jika salah satu pernyataan ada yang cocok atau sesuai dengan makhluk hidup yang diamati, alternatif lainnya akan gugur. Sebagai contoh, kunci determinasi membuat pilihan A tumbuhan berupa herba atau B tumbuhan berkayu. Jika dipilih adalah 1A atau tumbuhan berupa herba, pilihan 1B-nya gugur. Oke, selanjutnya kita membuat contoh sederhana dari kladogram. Di sini saya menggunakan hiu, salamander, kadal, harimau, gorila, dan manusia. Dengan karakteristiknya yaitu rahang, paru-paru, membran amniotik, berambut, tanpa ekor, dan bipedal. Di kolomnya, jika karakteristik makhluk hidup sesuai diberi tanda plus, jika tidak sesuai diberi tanda minus. Selanjutnya kita jabarkan dalam diagram Venn. Dimulai dari yang terluar, yaitu hiu memiliki rahang,
salamander memiliki paru-paru, kadal memiliki membran amniotik, harimau berambut, gorila tanpa ekor, dan manusia bipedal. Lalu kita kelompokkan kardiogram tersebut dengan cara membuat garis, lalu di bagian bawahnya diisi dengan ciri-ciri dari makhluk hidupnya dan bagian atasnya nama dari makhluk hidupnya. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan kata, semoga bermanfaat.